Media Pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan oleh Satori MPD SMK Negeri 5 Kota Bekasi tanggal 29 November 2022. Dalam hal ini akan mengungkapkan kompetensi keahlian pada kompetensi perbankan syariah, yaitu kompetensi pada evaluasi usaha dari sudut pandang rasio keuangan, di mana di dalam laporan keuangan usaha perlu kita evaluasi dari sisi laporan keuangannya, dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Di antaranya adalah likuiditas. Ini berarti adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Suatu perusahaan mempunyai kekuatan membayar, belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah aktiva lancar dengan utang lancarnya. Sehingga hasil perbandingan tersebut dengan sebutan current ratio atau working capital ratio, di mana apabila suatu perusahaan menetapkan bahwa current ratio-nya yang harus dipertahankan adalah 3:1 atau 300%, ini berarti bahwa setiap utang lancar sebesar Rp1 harus dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp3 atau dijamin dengan net working capital sebesar Rp2. Dengan demikian, maka rasio modal kerja dengan utang lancar adalah 2:1. Di mana karena modal kerja tak lain adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Pertanyaannya adalah, apabila perusahaan suatu saat mempunyai modal kerja neto atau net working capital sebesar Rp10.000, berapakah utang lancar maksimal yang harus dipunyai perusahaan? Dengan asumsi perusahaan tetap mempertahankan current ratio 300%. Ini kita bisa lihat bahwa rumus NWC sama dengan CA dikurangi CL sama dengan 10.000. CA dibanding CL sama dengan 3:1. Atau CA sama dengan 3CL. 1:3CL dikurangi CL sama dengan 10.000. 2CL sama dengan 10.000. CL sama dengan 5.000. CA sama dengan 15.000. Jawabannya adalah secara neraca atau dijawab dalam bentuk neraca, harta lancar sama dengan Rp16.000, utang lancarnya adalah Rp6.000, modal kerja Rp10.000. Current ratio-nya adalah 16.000 dibagi 6.000 dikalikan 100%, sama dengan 267%. Untuk mendapatkan kepastian yang lebih besar, seringlah kita mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan
selain dengan current ratio. Dilengkapi dengan menggunakan quick ratio atau acid test ratio sebagai alat pengukurnya. Dalam hal ini kita hanya mengambil elemen aktiva lancar yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi untuk dibandingkan dengan current liabilities seperti kas, efek, dan piutang elemen persediaan. Rumus-rumus pada rasio keuangan yang sering kita gunakan banyak digunakan menggunakan rasio likuiditas. Rumusnya adalah 1 current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Untuk yang kedua, cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Untuk acid test ratio atau quick ratio rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar baru dikalikan 100%. Kemudian yang keempat adalah working capital atau total asset ratio. Sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi total aktiva baru dikalikan 100%. Secara umum dapat dikatakan bahwa quick ratio atau acid test ratio kurang dari 1/1 atau 100% dianggap kurang baik. Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan jalan sebagai berikut. 1. Dengan utang lancar tertentu diusahakan untuk menambah aktiva lancar. 2. Dengan aktiva lancar tertentu diusahakan untuk mengurangi utang lancar. 3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar, di mana penurunan aktiva lancar harus lebih kecil dari penurunan hutang lancar. Dengan cara 1. Menjual aktiva tetap secara tunai. 2. Adanya setoran modal pemilik berupa kas atau elemen aktiva lancar lainnya. Adanya pinjaman atau utang jangka panjang. Kasus seperti pada akhir tahun 2007, suatu perusahaan mempunyai aktiva lancar sejumlah 600 juta. Dan utang lancarnya 200 juta rupiah. A. Apabila perusahaan ingin membeli inventory secara kredit supaya current ratio-nya tidak kurang dari 250%, berapa jumlah inventory yang dapat dibiayai dengan utang lancar? B. Kalau kita ingin mencapai CR-nya 400% atau current ratio-nya 400%, berapa jumlah kas yang dapat digunakan untuk membayar utang lancarnya? Misalnya persediaan yang akan dibeli secara kredit, misalnya current ratio 250% adalah 600 ditambah X dibagi 200 ditambah X sama dengan 2,5 dibagi 1. Atau 600 ditambah X sama dengan 500 ditambah 2,5 X sama dengan 600 dikurangi 500. Pada sisi kiri tanda sama dengan 2,5 di sisi kanan tanda sama dengan dikalikan 2,5 X maksudnya dikurangi X. Akhirnya secara aljabar 1,5 X sama dengan 100. X sama dengan 66.666.667 rupiah.
Jadi dengan persediaan yang dapat dibeli secara kredit dengan mempertahankan current ratio sebesar 250% adalah 66.666.667 rupiah. Dengan perhitungan bahwa 600 dikurangi X dibagi 200 dikurangi X. Maaf, saya ulang. 600 dikurangi X sama dengan 4. 200 dikurangi X sama dengan 1. 600 dikurangi X sama dengan 800 dikurangi 4X. Negatif X ditambah 4X sama dengan 800 dikurangi 600. 3X sama dengan 200. Maka X sama dengan 200 dibagi 3. Sama dengan 66.666.667 rupiah. Jadi jumlah kas yang dapat dibayarkan untuk membayar utang lancar dengan rasio 400% adalah 66.666.667 rupiah. Pembahasan persediaan maksimal yang bisa dibeli, misalnya persediaan atau inventory yang akan dibeli sama dengan X, maka 600 ditambah X dibagi 200 plus X sama dengan 2,5 dibagi 1. Sama seperti 600 ditambah X sama dengan 500 ditambah 2,5 X. Sama dengan 100 sama dengan 1,5 X. Atau X sama dengan 100 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 66,67. Dengan demikian, persediaan yang bisa dibeli untuk mempertahankan current ratio 250% adalah 66.666.667 rupiah. Demikian media pembelajaran yang saya sampaikan pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 manajemen bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.